Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah, Bapa. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Inti dari ayat emas renungan kita adalah Yesus mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Mengenakan Kerendahan Hati, ditulis oleh Katara Patton. Mari kita mulai kisah inspiratif. Dalam sebuah episode acara televisi Undercover Boss, seorang CEO perusahaan waralaba es krim menyamar dengan mengenakan seragam kasir. Dengan mengenakan wig dan riasan untuk menyamarkan identitasnya, ia berpura-pura menjadi pegawai baru di salah satu toko waralabanya. Tujuannya adalah untuk melihat langsung cara kerja dapurnya sekaligus kenyataan yang terjadi di lapangan. Dari pengamatannya tersebut, ia dapat menyelesaikan beberapa masalah yang dihadapi toko tersebut. Yesus Kristus mengambil rupa seorang hamba, Filipi 2 ayat 7, untuk menyelesaikan masalah kita. Dia menjadi manusia hidup di muka bumi, mengajarkan kita tentang Allah, dan sebagai puncaknya, mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Filipi 2 ayat 8, pengorbanan tersebut memperlihatkan kerendahan hati Kristus yang dengan taat memberikan nyawanya sebagai korban untuk menghapuskan dosa kita.
Dia langsung turun ke lapangan, datang ke dunia sebagai manusia dan mengalami sendiri apa yang kita alami. Sebagai orang percaya, kita dipanggil berjiwa seperti Juru Selamat kita, terutama dalam hubungan kita dengan saudara-saudari seiman. Allah sanggup menolong kita untuk mengenakan kerendahan hati dan meniru pola pikir Kristus. Dia mendorong kita untuk hidup sebagai hamba-hamba yang siap memenuhi kebutuhan orang lain dan rela turun tangan untuk membantu mereka. Ketika Allah memimpin kita untuk mengasihi orang lain dengan rendah hati, kita akan siap melayani mereka dan dengan penuh kepedulian mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana Anda dapat menolong orang lain menjawab kebutuhan dan masalah mereka dengan penuh kasih. Bagi Anda, apa artinya meniru kerendahan hati Yesus? Hal ini patut kamu ketahui. Di Filipi 2 ayat 5 Rasul Paulus mendorong jemaat di Filipi, dan kita, untuk mempunyai pola pikir Kristus dalam hubungan-hubungan kita dengan sesama. Meski Yesus adalah Allah, Dia rela merendahkan dirinya dengan meninggalkan surga untuk menjadi manusia, sebagai hamba, untuk menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Kita harus meneladani Kristus, yang menempatkan orang lain dan kebutuhan mereka di atas kebutuhannya sendiri, dan itulah yang Dia harapkan untuk kita lakukan. Sikap itu menuntut kerendahan hati. Seorang ahli Alkitab dengan tepat menyatakan, Yesus adalah paradigma kemajuan rohani yang sejati, bukan pergumulan yang mengagungkan diri sendiri demi supremasi, melainkan kasih yang mendalam bagi Allah dan sesama yang dinyatakan dalam tindakan pelayanan. Syukurlah, Kristus telah mengaruniakan Roh Kudus yang melayani sebagai penasihat dan pembimbing untuk menolong kita dalam perjalanan menjadi semakin serupa Kristus. Apakah yang dimaksud dengan kenosis? Istilah kenosis berasal dari bahasa Yunani untuk doktrin yang menyatakan bahwa Yesus mengosongkan dirinya dalam perwujudannya sebagai manusia. Kenosis merupakan bentuk penyangkalan diri, bukan mengosongkan keilahiannya maupun menukarkan keilahiannya bagi kemanusiaannya. Filipi 2 ayat 7 menyatakan kalau Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Yesus tidak berhenti menjadi Allah selama pelayanannya di dunia. Namun, Yesus rela mengesampingkan kemuliaan surgawinya terkait hubungannya yang intim dengan Allah. Yesus juga mengesampingkan otoritas atas kemerdekaannya. Selama pelayanannya di dunia, Yesus Kristus sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa. Sebagai bagian dari kenosis, terkadang Yesus menjalani kehidupannya dengan keterbatasannya sebagai manusia. Allah tidak merasakan haus atau letih. Tetapi Matius 24 ayat 36 berkata, "Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri." Kita barangkali bertanya-tanya, jika Yesus adalah Allah, bagaimana mungkin Dia tidak mengetahui segala sesuatu, sebagaimana Allah seharusnya? Tampaknya, selama Yesus ada di dunia, Dia melepaskan beberapa sifat keilahiannya. Yesus masih tetap kudus, adil, penuh belas kasih, penyayang, penuh kebenaran, dan kasih. Tapi untuk beberapa hal, Yesus tidak maha tahu ataupun maha kuasa.
Bagaimanapun, mengenai kenosis, kita seringkali terlalu memusatkan perhatian kepada apa yang Yesus lepaskan. Perlu diingat juga kalau kenosis juga berkaitan dengan apa yang Yesus terima. Yesus menambahkan pada dirinya sifat manusia dan rela merendahkan dirinya. Yesus meninggalkan kemuliaan di surga untuk menjadi manusia yang akan mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 7-8 menyatakan, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ini merupakan tindakan kerendahan hati yang terbesar. Allah alam semesta ini rela menjadi manusia dan mati untuk menebus dosa ciptaannya. Karena itu, kenosis adalah doktrin yang menyatakan kalau Yesus Kristus ketika berinkarnasi telah menjadi sama dengan manusia dengan semua keterbatasannya, terkecuali yang terkait dosa, bahwa Dia tidak pernah berdosa. Makna mengosongkan diri dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Dunia mengajarkan kita bahwa untuk menjadi sang pemenang, orang lain harus disingkirkan, dan bila perlu dikorbankan, demi kemenangan dan keuntungan pribadi, orang lain disingkirkan dan dikorbankan. Namun berbeda dengan Yesus Kristus yang meraih kemenangannya, justru lewat pengosongan dan pengorbanan dirinya sendiri ia raih kemenangannya. Sehubungan dengan pengosongan diri Yesus Kristus, dapat kita pelajari hal-hal berikut ini. Pertama, Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Filipi 2 ayat 6 menegaskan bahwa walaupun dalam rupa Allah, Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Istilah rupa Allah, morphetheos, berbicara tentang esensi dan kualitas Allah yang dimiliki Yesus, sebelum dan sesudah Ia menjadi manusia. Alkitab menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati. Dia adalah kekal, Dia terlibat dalam penciptaan dunia ini. Dia Maha Kuasa, meredakan badai, secara ajaib memberi makan orang yang lapar, menyembuhkan orang yang sakit secara supernatural, mengusir setan dan membangkitkan orang mati. Dia Maha Tahu, Dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia, Dia tahu apa yang akan menimpa dirinya dan Dia diperanakan secara supernatural. Kedua, Yesus Kristus mengosongkan dirinya. Filipi 2 ayat 7 berkata bahwa Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri. Made himself of no reputation. Istilah mengosongkan diri, kata Yunaninya adalah kenosis dari akar kata keno atau kenaun, artinya to make empty, make of no reputation. Kata mengosongkan dirinya dalam ayat 7 sama sekali bukan berkata bahwa Dia melepaskan sifat-sifat ilahinya. Ini berkaitan dengan konteks Dia mengambil rupa seorang hamba yang mau taat dan tidak memperhitungkan keuntungan atau kepentingan dirinya sendiri. Jadi, tindakan kenosis Kristus dapat diartikan bahwa Kristus tidak melepaskan satu pun sifat ilahinya pada saat berinkarnasi menjadi manusia. Tetapi Dia dengan sukarela membatasi diri menggunakan secara bebas sifat-sifat ilahi tersebut sesuai dengan tujuannya, untuk hidup di antara manusia dengan segenap keterbatasan mereka dan menderita mati sebagai korban penebus dosa manusia. Dengan kata lain, dalam membatasi diri menggunakan sifat-sifat ilahinya, terlihat bahwa Kristus lebih suka mengorbankan hak-haknya.
Ketiga, Yesus Kristus berinkarnasi menjadi manusia. Filipi 2 ayat 7b berkata, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Istilah hamba, aslave, servant, artinya seorang hamba atau budak yang hak hidupnya sepenuhnya berada di tangan tuannya. Dia harus taat dan setia melayani tuannya tanpa pamrih. Yesus mengambil rupa seorang hamba, menunjuk kepada sifatnya yang rendah hati, keinginannya menaati Bapa dan melayani orang berdosa. Yesus meninggalkan surga, datang ke dunia berinkarnasi menjadi manusia. Tujuan inkarnasi Kristus adalah untuk menggenapi janji keselamatan dari Allah, menyatakan Allah Bapa kepada manusia, menghapus dosa manusia, membinasakan pekerjaan iblis, memberi teladan hidup yang kudus dan benar, dan untuk mempersiapkan kedatangannya yang kedua. Kristus adalah contoh teragung mengenai teladan kerendahan hati, penyangkalan dan pengorbanan diri. Keempat, Yesus Kristus taat sampai mati di atas kayu salib. Filipi 2 ayat 8b berbunyi, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Obedient unto death, even the death of the cross. Istilah taat artinya submisif, obedient. Kematian di atas kayu salib merupakan hukuman yang paling terhina dan memalukan. Bagi orang Yahudi, mati tersalib itu kutukan Allah. Itu seperti hukuman mati di kursi listrik zaman sekarang untuk pelaku kriminal kelas kakap. Yesus mati bukan karena kejahatan yang Dia lakukan, tetapi karena menggantikan kita. Ia memikul seluruh dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Kesimpulan, Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Dalam inkarnasi menjadi manusia, Yesus sepenuhnya tetap Allah dan manusia pada waktu bersamaan. Namun Dia mengosongkan dirinya dalam pengertian bahwa Yesus dengan rela membatasi diri menggunakan sifat-sifat ilahinya tatkala menjadi manusia. Pengakuan Iman Westminster bab 8 menegaskan, Anak Allah, pribadi kedua di dalam Trinitas, yang adalah Allah sejati dan kekal, yang satu di dalam substansi dan kesetaraan dengan Bapa. Sesungguhnya sesudah genap waktunya, mengambil bagi dirinya natur manusia, dengan segala properti yang esensial dan juga kelemahan, tetapi tanpa dosa. Ketika Dia dikandung oleh kuasa Roh Kudus dalam kandungan anak darah Maria, dari zatnya. Sehingga dua natur yang menyeluruh, sempurna dan berbeda, yaitu Allah dan manusia disatukan tanpa terpisahkan di dalam satu pribadi, tanpa penukaran, penggabungan dan pencampuran, di mana pribadi tersebut adalah Allah sempurna dan manusia sempurna, tetapi tetap satu Kristus, satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah yang kudus, terima kasih atas pengorbanan Tuhan Yesus bagiku. Berikanlah aku pola pikir Kristus, saat aku melayani saudara-saudari seimanku dengan kerendahan hati. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.